Luar biasa Pak, kita diberi Tuhan kesehatan, Tuhan beri kita hikmat-hikmat, kebenaran-kebenaran yang bukan saja mengisi pikiran kita, tapi mengubah hidup kita. Dan hal ini sungguh-sungguh akan membuktikan apakah ajaran yang kita ajarkan ini, yang kita pahami ini benar atau tidak, ya Pak. Apakah monoteisme yang kita pelajari ini benar atau tidak, itu akan akan dibuktikan dari perilaku kita. Jadi pertaruhannya bukan hanya menang dalam perdebatan atau argumentasi verbal, tapi dari perilaku hidup dan buah-buah pelayanan kita, ya, buah-buah pelayanan kita. Nah, di bagian pertama, monoteisme menurut Roma 3 ayat 25 sampai 30 telah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu, ya. Sekarang kita akan lanjutkan lagi dengan monoteisme menurut Roma pasal 3 ayat 25 sampai 30 bagian 2. Temanya subtemanya keadilan Allah. Ayo mari kita mulai, Pak. Baik Pak, dalam Roma pasal 3 ayat 25 sampai 26 tertulis, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar. Maksud dari kalimat hal ini dibuatnya adalah mengenai penetapan Allah bahwa Yesus menjadi juru selamat, jalan pendamaian. Ya, harus melihat seri pertama atau bagian pertama. Kita sudah membahas hal ini, yang hal ini dibuatnya maksudnya mengenai penetapan Allah bahwa Yesus menjadi juru selamat, jalan pendamaian, itu ditetapkan oleh Allah. Yesus tidak menetapkan dirinya sendiri, Allah yang menetapkannya. Dan itu jelas menunjukkan bahwa Yesus tidak mungkin setara dengan Allah. Oke, teruskan. Hal tersebut untuk menunjukkan keadilan Allah. Allah telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Kesabaran Allah maksudnya? Kesabaran Allah. Sekarang Allah menunjukkan keadilannya dengan mengutus putra tunggalnya sebagai jalan pendamaian atau keselamatan. Ya. Inilah bentuk keadilan Allah. Seimbang dengan masa di mana dosa-dosa dibiarkan, sekarang Allah memberikan putranya untuk menjadi jalan pendamaian. Ya, inilah bentuk keadaan Allah. Seimbang dengan masa di mana dosa-dosa dibiarkan, sekarang Allah memberikan putranya untuk menjadi jalan pendamaian. Ya. Jadi Allah yang menunjukkan keadilannya. Oke, teruskan. Kalau Allah yang menunjukkan keadilannya kepada manusia, berarti Allah adalah pusat atau sentral kehidupan. Bukan Yesus yang menetapkan dirinya sendiri sebagai jalan pendamaian dan menunjukkan keadilannya. Tetapi Allah Elohim Yahweh sendiri yang menetapkan Yesus sebagai jalan pendamaian dan menunjukkan keadilan Allah, mendamaikan manusia dengan diri Allah. Ya. Jadi Yesus itu independen pihak yang lain, bukan pihak Allah, bukan pihak Allah, juga bukan pihak manusia, tapi sebagai jalan pendamaian yang diutus Bapa, yang diperanakkan Bapa untuk menjadi jalan pendamaian. Oke. Bukan mendamaikan antara manusia dengan Yesus, tetapi manusia dengan diri Allah sendiri. Ya. Allah yang telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ya. Allah menunjukkan dirinya benar. Artinya dengan mengorbankan putranya, Allah menegakkan keadilan. Ya. Yesus yang menjadi korban, walaupun Yesus tidak berdosa. Oke, itu Yesus mana yang menjadi korban ini? Ya. Paragraf baru. Oh ya. Ya. Yesus yang menjadi korban, walaupun Yesus tidak berdosa, dijadikan berdosa untuk menggantikan tempat manusia yang berdosa. Ya. Oke. Dengan demikian Yesus dapat menebus dosa manusia. Kalau Yesus menjadi bagian dari Allah yang menunjukkan keadilannya, maka hal tersebut membingungkan. Bagaimana bisa Allah yang menunjukkan keadilannya melakukannya dengan memberikan dirinya sendiri sebagai jalan pendamaian? Iya, membingungkan.
Kalau Trinitarian seperti kita dulu, Allah itu satu dalam tiga. Kalau satu hilang nih, Yesus diutus dari jalan pendamaian, apakah masih esa? Allah yang esa itu Allah Trinitas. Nah kalau yang satu jadi dalam jalan pendamaian, apakah masih esa atau esamin? Apakah masih esa utuh? Ini juga harus diperhatikan, harus menjadi pertimbangan. Jadi kita harus mulai mengerti monoteisme yang sejati. Ya. Kalau Allah menunjukkan keadilannya, ini Allah esa, bukan tiga, bukan. Tapi kalau tiga lalu dikatakan, saya tulis di sini, kalau Yesus menjadi bagian dari Allah, menunjukkan keadilannya, hal ini membingungkan. Bagaimana bisa Allah yang menunjukkan keadilannya melakukannya dengan memberikan dirinya sendiri sebagai jalan pendamaian, kalau Yesus bagian dari Allah Trinitas? Teruskan. Tetapi yang benar adalah harus ada sarana untuk jalan pendamaian tersebut. Harus ada sarana di luar Allah. Ya. Di luar Yahweh maksudnya, yang independen. Terus, dan jalan pendamaian adalah Yesus, putra tunggalnya, yang oleh karenanya Yesus berhak menerima segala sesuatu. Nah ini penting begini. Bagaimana bisa Allah yang menunjukkan keadilannya melakukannya dengan memberikan dirinya sendiri sebagai jalan pendamaian? Tapi yang benar harus ada sarana untuk jalan pendamaian tersebut. Ya. Ini dan jalan pendamaian itu harus pribadi di luar Allah. Oke? Dan jalan pendamaian itu harus pribadi di luar Allah, bukan bagian dari Allah. Oke? Dan jalan pendamaian adalah Yesus putra tunggalnya. Oke, bagus sekali ini ya. Terus betapa tidak fairnya dan absurd kalau Yesus dipandang sebagai Allah. Sebentar. Iya. Karena Yesus dari jalan pendamaian, iya, maka dia berhak menerima segala sesuatu. Oh ya. Ya. Oleh karena Yesus menjadi jalan pendamaian, dan berhasil, ya kan? Ya. Oleh karena Yesus menjadi jalan pendamaian dan melakukannya dengan sempurna atau berhasil, maka dia menerima segala sesuatu. Oke? Ya. Oke. Ini menjelaskan tentang bahwa jalan pendamaian ini tidak terjadi secara otomatis, tidak terjadi secara gampang begitu Pak ya. Iya. Tapi membutuhkan perjuangan Yesus. Perjuangan, karenanya dia menerima segala sesuatu. Ya, perjuangan itu dilakukan sampai berhasil sehingga dia berhak menerima segala sesuatu. Iya, sehingga dia berhak menerima segala sesuatu. Kalau dikaitkan dengan bagian pertama kemarin bahwa kita pun yang turut mewarisi bersama dengan Yesus pun harus berjuang seperti dia berjuang. Ya. Oke. Teruskan. Saya lanjutkan Pak, betapa tidak fairnya dan absurd kalau Yesus dipandang sebagai Allah atau Elohim Yahweh sendiri yang menegakkan keadilannya dengan cara memberi dirinya sendiri. Ya, dengan memberi dirinya sendiri. Betapa tidak fair dan absurd. Absurd artinya nggak masuk akal, lalu ya tidak masuk logika, ngawur lah istilahnya gitu ya. Oke, terus. Tetapi faktanya bukan demikian. Yang benar adalah bahwa Elohim Yahweh menegakkan keadilannya dengan mengorbankan putranya, bukan mengorbankan dirinya sendiri. Allah Bapa memang menyertai Yesus dalam perjalanan mengerjakan keselamatan. Tetapi pada akhirnya keputusan apakah Yesus bisa menjadi jalan pendamaian atau tidak tergantung dari Yesus sendiri. Betapa salahnya kalau Yesus itu Yahweh sendiri. Nah, saya tidak bisa mengerti ada sebagian Trinitarian yang menyatakan Yesus itu Yahweh sendiri. Bagaimana Yahweh sendiri memikul dosa manusia? Aduh, ini salah benernya. Terus dalam Filipi pasal 2 ayat 5-7 ditunjukkan kesediaan Yesus mengosongkan diri walau dirinya tidak bersalah, tetapi bersedia dianggap seakan-akan dirinya yang berdosa. Dengan jalan demikian, Yesus dapat memikul dosa kita. Iya, mengosongkan diri itu bukan dari keadaan menjadi Allah lalu jadi manusia. Ya. Konteksnya bukan begitu. Konteksnya adalah dalam keadaan tidak bersalah, ya. Dia
dia bersedia tidak mengambil keadaan setara dengan Allah, tidak mempertimbangkan bahwa setara dengan Allah itu bisa diambil, lalu taat sampai mati dan mati di kayu salib. Oke. Pergumulan Yesus memberi diri menjadi tebusan bagi dosa manusia nampak pada waktu Yesus di Taman Getsemani, di mana Yesus harus memilih apakah melakukan kehendak Bapa atau kehendaknya sendiri. Dalam pergumulan tersebut, Yesus memilih untuk melakukan kehendak Bapa dengan pernyataannya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu." Matius pasal 26 ayat yang ke-42. Ini berarti kemenangan Yesus bukan dirancang secara otomatis, tetapi hasil pergumulan nyata dari Yesus sendiri. Ya, bukan sandiwara. Jadi kalau ada orang mempercayai Yesus tidak bisa bersalah, itu sebenarnya melecehkan dan meremehkan Yesus. Seakan-akan Tuhan hanya bersandiwara dalam pergumulan itu. Terus. Pergumulan Yesus ini dikalimatkan dalam Ibrani pasal 5 ayat 7-9 sebagai berikut. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Iya, terus. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Yesus tidak bersandiwara dalam melakukan tugas penyelamatan. Dengan keadaan dirinya sebagai manusia seutuhnya, Yesus bergumul secara natural dalam kemanusiaan yang wajar. Nah, ini luar biasa ya kalau kita melihat kenyataan betapa banyak pandangan orang keliru ya. Yang mengatakan Yesus itu Yahweh sendiri. Kalau Yesus Yahweh sendiri, maka jelas Yesus berdoa kepada siapa? Dia berdoa kepada siapa kalau Yesus itu Allah Yahweh sendiri? Betul nggak? Ya. Bertahun-tahun pertanyaan itu nggak bisa dijawab. Iya. Dan tetangga kita yang beragama lain ya, mengatakan itu kan, tanya, loh, kalau Yesus itu Allah sendiri, kenapa dia berdoa? Nah, ini yang membuat orang jadi bingung. Coba itu ditanyakan ke orang Kristen, hampir mereka tidak bisa menjawabnya. Nggak bisa menjawab. Iya. Maka sekarang kita melihat di sini pergumulan Yesus di Taman Getsemani. Ini penting sekali kita break dulu di sini membahas ini. Karena memang Yesus bukan Yahweh sendiri. Kalau Yesus Yahweh sendiri, dia berdoa kepada siapa? Nggak ngerti saya kok orang ngotot itu ya. Yesus adalah Yahweh sendiri. Yesus adalah anak Allah. Dan perlu juga ditegaskan di sini bahwa kalau Yesus Yahweh sendiri, jelas dia nggak bisa berbuat dosa. Bukan hanya dia tidak bisa berbuat dosa, dia juga tidak bisa mati. Dan kalau Yesus tidak bisa mati, dia tidak bisa menebus kita, tidak bisa menggantikan tempat kita di kayu salib. Karena Yesus bisa berdosa, dia membuktikan dirinya taat. Itulah sebabnya kita bisa mencontoh, meneladani dia. Ya kan? Kalau Yesus adalah Yahweh sendiri, dia tidak bisa dikatakan Adam kedua. Dia tidak bisa dikatakan Adam kedua kalau Yesus itu Yahweh sendiri. No, dia bukan manusia, dia adalah Allah. Dia jangan dikatakan Adam. Adam itu artinya hak Adam ya. Artinya kan hak Adam itu manusia ya. Ya. Adamah diambil dari tanah. Sedangkan Allah tidak mungkin diambil dari tanah. Nah, ini yang menjadi kesulitan banyak orang Kristen menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dari agama lain. Mengapa Yesus berdoa? Dia berdoa pada siapa kalau dia Allah? Dia anak Allah, dia berdoa kepada Bapaknya. Maka dalam doanya, ya Bapa, loh, jelas kan? Dia bukan Yahweh sendiri. Saya kira saudara-saudara yang mengikuti apa yang kita kemukakan ini,
bisa sadar dan berubah ya. Oke, kita teruskan. Allah yang membenarkan. Di bawah subtema Allah yang membenarkan. Ya. Dalam Roma pasal 3 ayat 26 tertulis, juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Ya. Dalam Roma pasal 3 ayat 26 dikatakan bahwa Allah membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Allah di sini adalah Elohim Yahweh sebagai Allah yang esa, tunggal atau satu dalam arti mutlak, tanpa Yesus ada di dalamnya. Yesus sebagai pribadi yang independen, yang ditetapkan oleh Allah sebagai jalan pendamaian. Dalam hal ini sangat jelas bahwa Allah yang esa mendamaikan dirinya dengan manusia dan membenarkan mereka yang percaya kepada Yesus. Ya, terus. Yesus bukanlah pribadi yang berhak membenarkan manusia, tetapi hanya Allah Elohim Yahweh yang berhak membenarkan manusia yang berdosa. Ayatnya berulang-ulang loh. Allah membenarkan, Allah membenarkan. Artinya hanya Allah yang membenarkan. Hanya Allah yang berhak membenarkan. Kalau Yesus bagian dari Allah, seperti yang kita percaya dulu, Yesus bagian dari Allah Trinitas. Ya, Yesus berhak membenarkan juga. Tapi ternyata di Alkitab tidak ada Yesus membenarkan. Yang membenarkan itu Allah. Yesus jalan pembenaran. Oke, teruskan. Kalau tadi Pak di kalimat sebelumnya, Allah membenarkan manusia atau mereka yang percaya kepada Yesus, berarti mereka yang percaya bahwa Yesus adalah jalan pendamaiannya. Iya. Yesus itu independen pihak yang lain, bukan di pihak Allah, juga bukan di pihak manusia. Iya, seperti itu. Iya, oke. Baik, saya lanjutkan Pak. Hal ini menunjukkan bahwa manusia telah berdosa bukan kepada siapapun, tetapi hanya kepada Allah Elohim Yahweh sendiri sebagai pemilik kehidupan yang menghadirkan manusia dalam kehidupan. Nah, Ya. kita kan sering membaca bahwa darah Yesus itu membuat murka Allah surut. Ya. Darah Yesus itu membuat murka Allah surut. Nah, kalau Yesus bagian dari Allah, jadi absurd. Ya. Loh, kalau di bagian Allah, dia perlu disurutkan juga kemarahannya. Ya. Ya. Paham nggak? Trinitas, Yesus itu bagian dari Allah. Murka kan? Karena dosa manusia. Ya. Sekarang kalau Yesus dikorbankan untuk membuat surut kan Ya. kemarahan Allah. Lah Yesus kan juga mesti punya kemarahan. Yang perlu disurutkan. Yang juga, perlu disurutkan juga kemarahannya. Ditumpahkan. Tapi darahnya ditumpahkan. Terus yang nyurutkan siapa? Lalu yang menyurutkan kemarahan Yesus siapa? Ya. Jadi Yesus itu adalah pribadi independen yang ditetapkan oleh Allah sebagai jalan pendamaian. Dalam hal ini sangat jelas bahwa Allah yang esa mendamaikan dirinya dengan manusia dan membenarkan mereka yang percaya kepada Yesus. Ya. Yesus harus di pihak lain. Karena Allah yang membenarkan mereka yang percaya kepada Yesus. Yesus pihak lain. Kalau Yesus itu adalah bagian dari Allah, membenarkan mereka yang percaya pada diri Allah sendiri. Oke? Oke deh, terus. Hal ini mutlak dan tegas menunjukkan monoteisme Allah yang tidak terbantahkan. Bahwa hanya ada satu Allah, yaitu Elohim Yahweh. Ya, terus. Jadi perlu ditegaskan bahwa manusia berdosa hanya kepada Allah Elohim Yahweh, bukan kepada Yesus. Yesus sebagai jalan pendamaian antara Allah dan manusia. Ya, Yesus menjadi jalan pendamaian antara Allah dan manusia. Dia sendiri, kalau dia sendiri adalah Allah, bagian dari Trinitas, dia juga perlu diperdamaikan dengan manusia. Karena manusia memusuhi Allah, memusuhi Yesus juga kan. Ya. Bagaimana ya orang bisa berpikir selama ini, kenapa kita kok nggak mikir begitu ya? Kalau Yesus bagian dari Allah, Yesus sendiri perlu diperdamaikan dengan manusia. Kemarahannya perlu disurutkan juga. Kan begitu. Maka Yesus bukanlah Allah bagian dari Elohim, itu maksudnya. Dia adalah independen sebagai jalan pendamaian. Itu yang benar.
Kalau dia juga bagian dari Allah, bayangkan. Yesus mempelai kita. Allah jadi mempelai kita juga ini. Tapi dia Bapa, Yesus anak, pasangannya dengan kita. Oke, teruskan. Allah adalah Bapa segala roh, dari mana semua entitas yang memiliki roh pasti berasal. Juga Yesus sendiri datang atau keluar dari Allah Bapa. Karena semua makhluk manusia yang memiliki roh berasal dari Allah Bapa Elohim Yahweh, maka mereka harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya kepada Allah Elohim Yahweh. Iya, terus? Yesus yang menyediakan jalan keselamatan diberi kuasa oleh Allah Bapa menghakimi manusia, bahkan malaikat-malaikat. Sebab Yesus yang telah menjadi jalan pendamaian. Jadi begini, ini penting. Semua makhluk yang memiliki roh berasal dari Allah Bapa. Iya. Termasuk Yesus ya. Yesus. Maka mereka semua harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya kepada Elohim Yahweh. Iya. Kenapa Yesus tidak? Yesus tidak bersalah. Maka Yesus yang menjadi jalan pendamaian diberi hak menghakimi. Kalau Yesus bersalah, dia juga dihakimi. Yesus tidak perlu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena dia tidak bersalah. Oke, terus. Allah yang menetapkan diri Yesus sebagai jalan pendamaian, satu-satunya yang berhak. Ia adalah satu-satunya yang berhak atau berkuasa membenarkan orang percaya. Dari hal ini menunjukkan bahwa Yesus tidak setara atau tidak sejajar dengan Allah Bapa. Ya, Yesus tidak berhak membenarkan, hanya Bapa. Berarti Yesus tidak mungkin setara, dan ini para Trinitarian marah kalau kita mengatakan Yesus tidak sejajar dengan Bapa. Tidak mungkin sejajar. Sebutan anak saja sudah menunjukkan tidak sejajar. Diksi anak itu sudah menunjukkan bahwa Yesus tidak mungkin sejajar dengan dia yang disebut Bapa. Kalau sejajar pasti ada istilah lain. Oke, teruskan. Bagaimana bisa Allah yang membenarkan disejajarkan dengan Yesus yang adalah jalan atau sarana pembenaran? Allah yang membenarkan manusia, yaitu mereka yang percaya kepada Yesus. Maka jelaslah posisi Allah dan Yesus. Allah sebagai pusat atau sentral kehidupan dalam urusannya dengan manusia, yaitu yang berhak membenarkan. Dan Yesus sebagai sarana untuk jalan pendamaian atau sarana pembenaran. Ya, ini kalimat penting. Allah sebagai pusat atau sentral kehidupan. Ya. Ya, segalanya juga berpusat pada Allah. Allah mempercayakannya kepada Yesus. Sehingga semua harus tunduk kepada Yesus. Tapi Allah tetap menjadi sentral. Ingat firman, kepala jemaat itu Kristus. Kepala Kristus itu Allah Bapa. Loh, kok bisa setara, bagaimana? Ada kan di Alkitab? Kepala jemaat itu Kristus. Jadi jemaat tidak mungkin sejajar dengan Kristus. Karena kepalanya Kristus. Kepala Kristus adalah Allah Bapa, tidak mungkin sejajar dengan Allah Bapa. Sebagaimana jemaat tidak mungkin sejajar dengan Kristus, demikian pula Kristus tidak mungkin sejajar dengan Allah Bapa. Apalagi kalau ada kalimat-kalimat segala kuasa diberikan. Loh, si pemberi kan pasti lebih besar dari yang diberi. Belum lagi ayat yang mengatakan bahwa segala sesuatu ditaklukkan di bawah kaki Yesus. Tentu yang menaklukkan tidak takluk, tetapi Yesus yang untuk dia segala sesuatu ditaklukkan akan menaklukkan dirinya sendiri kepada Allah Bapa. Oke, teruskan. Roma pasal 3 ayat 25-26 bukan hanya menyinggung mengenai keesaan atau monoteisme Allah, tetapi juga mengenai yang berhak membenarkan manusia. Oke, kita baca dulu Roma 3, 25-26. Ini kan menjadi pusat penjelasan kita ya. Roma pasal 3 ayat yang ke-25-26. Ya. Kristus Yesus telah ditentukan Allah. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Ya, itu ayat berapa? Ayat yang ke-25 dan 26. Ya, tadi kan Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian
karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya, itu bicara soal penentuannya. Tadi kita telah singgungnya, itu penentuan atau penetapannya. Oke? Sekarang kita teruskan dengan pernyataan apa ini? Yang berhak membenarkan manusia. Jadi ingat, tegas lagi, Yesus tidak membenarkan manusia. Yang membenarkan itu Allah Bapa. Yuk dibuka matanya yuk, supaya orang bisa melihat bahwa Allah Bapa yang berhak membenarkan. Teruskan. Mungkin yang bisa membuat bingung begini Pak, bahwa Yesus yang nantinya akan menghakimi. Begini, Pak. Oh ya, tadi di kalimatnya kan ada. Jadi begini. Allah yang membenarkan, tapi orang yang dibenarkan itu belum tentu benar. Oh ya, di situ. Ini bagus pertanyaan Pak Yuda. Jadi kita itu dibenarkan, dianggap benar kan, dibenarkan itu. Tapi belum benar-benar benar. Orang yang dibenarkan harus dimuridkan dan didewasakan, baru dihakimi nanti. Paulus mengatakan, aku berusaha, baik diam dalam tubuh ini maupun di luarnya, supaya aku berkenan, karena kita semua akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Ya, seakan-akan begini loh, aku sudah membenarkan kamu, kata Tuhan Yesus. Jadi benerlah. Bukan hanya dianggap benar, tapi benar-benar berkeadaan benar. Maka belajarlah menjadi seperti aku. Maka kita harus sepikiran, seperasaan dengan Yesus, serupa dengan Yesus, atau sempurna seperti Bapa. Makanya ada penghakiman. Nah, yang kedua, bagi orang di luar Kristen, yang memang bukan umat pilihan, yang juga harus dihakimi. Ingat ya, di Alkitab tidak ada ayat yang mengatakan dihakimi menurut iman, tapi perbuatan. Jadi penghakiman semua berdasarkan perbuatan. Orang-orang di luar Kristen juga dihakimi karena Yesus pun mati untuk mereka. Kalau tidak mati untuk mereka, nggak ada penghakiman, masuk neraka semua otomatis sudah. Itu loh. Nggak usah dihakimi, udah masuk neraka saja. Tapi dengan adanya Yesus yang memikul dosa manusia, maka apakah mereka mengasihi sama seperti diri sendiri? Itu penghakimannya. Terus. Satu-satunya yang berhak membenarkan manusia adalah Allah Elohim Yahweh, jadi sudah jelas ya Pak ya. Adapun Yesus menjadi sarana untuk membenarkan manusia, agar manusia bisa diperhadapkan atau dibawa kepada Allah sebagai umat yang ditebus, kemudian menjadi anak-anaknya. Nah, ini mestinya kemudian diproses. Itu kalimat lebih bagus tuh. Jadi nanti jangan otomatis jadi anak-anak Allah, karena ada anak-anak Allah yang tidak sah, notos. Ada anak Allah yang sah. Kemudian diproses untuk atau didewasakan aja ya. Didewasakan menjadi anak-anak Allah. Maka dikatakan di firman Tuhan, itu yang menerimanya diberi kuasa. Itu bukan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam pengakuan mulut, menerima logos masuk di dalam daging, itu maksudnya, sehingga berubah bersifat anak Allah. Karena bersifat anak Allah baru jadi anak Allah. Jadi orang yang tidak bersifat anak Allah itu bukan anak Allah. Itulah sebabnya dalam Roma 8 dikatakan yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Oke, teruskan. Yesus tidak membawa manusia kepada dirinya sendiri, tetapi kepada Allah Bapa sebagai pemilik kehidupan dan pemilik semua manusia, yang juga adalah domba-domba milik Bapa. Iya, yang memiliki manusia dan domba-domba itu bukan Yesus, tapi Allah Bapa. Itulah sebabnya dalam Yohanes pasal 1, dia datang kepada milik kepunyaannya. Itu maksudnya Allah Bapa. Logos itu metonim Allah Bapa, atau alias Allah Bapa. Karena pemiliknya hanya Allah Bapa. Terus kan? Allah Elohim Yahweh juga sebagai Bapa semua umat pilihan, juga Bapa untuk Tuhan Yesus sendiri. Iya, Yesus sendiri berkata, Bapakmu Bapakku, Allahmu Allahku, kan gitu. Terus. Itulah sebabnya Yesus berkata, akulah jalan, bukan tujuan. Nah, ini seringkali orang salah memahami atau tidak mau mengerti. Yesus itu jalan, bukan tujuan. Tujuannya adalah Allah Bapa Elohim Yahweh. Karena Yesus menjadi tujuan, maka segala kuasa diberikan. Dalam pemerintahan kerajaan surga nanti, Yesus adalah Raja, sebagai penggenapan bahwa tahta Daud tidak akan bergeser kemana-mana. Dan Yesus adalah keturunan Daud.
Senang sekali kita bisa menyelesaikan bagian 2 ini ya. Dari monoteisme menurut Roma pasal 3 ayat 25 sampai 30 sampai di monoteisme yang akan datang. Tuhan berkati.